Bagaimana cara seorang menjadi jago jualan? Nah ini ternyata teman-teman ya ada polanya, ada karakteristik yang terulang yang saya polakan. Ketika seseorang punya karakteristik ini, insya Allah berpotensi bisa jago jualan. Nah pertanyaannya adalah apa aja itu? Nah by the way teman-teman semua, pada dasarnya adalah ini yang saya bagikan dari pengalaman saya pribadi berjualan selama 10 tahun ke belakang ya. Dari mulai jualan produk fisik sampai yang goib. Yang goib apa Kang? Yang goib itu yang ada produk-produk digital. Mungkin teman-teman udah pernah dengar juga ya istilah affiliate. Kemarin sempat ramai pada saat kasus afiliator. Nah itu dulu saya ngerjainnya produk kayak gitu tuh ya. Kalau misalkan teman-teman sekarang yang nonton video ini pengen banget jago jualan gitu ya. Kalau Anda sekarang jualan produk orang lain jadi reseller yang sukses, yang pengen dapat cuan terus-terusan. Nah karakteristik ini yang perlu kita yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita miliki dalam tubuh kita gitu ya. Saya sering bilang ya ke teman-teman bahwa kebanyakan di antara kita itu pada saat pengen sukses selalu fokus pada kompetensi terlebih dahulu. Kompetensi itu adalah tentang keilmuan. Contoh misalkan ketika Anda pengen belajar ilmu tentang WhatsApp atau misalkan ketika belajar ilmu tentang Facebook. Ilmu kompetensi bisa Anda pelajari dimanapun. Sama ketika saya nulis buku ini saya tulis dalam rangka membantu teman-teman semua dalam memiliki kompetensi jualan di WhatsApp dan juga di Facebook. Tapi mereka lupa membangun dari segi kapasitasnya. Kompetensi sudah dibangun, tapi kapasitas tidak dibangun. Ibarat kata nih, kalau misalkan ada gelas ini cuma bisa nampung 300 ml doang misalkan, katakanlah ya. Sementara saya pengen nampung 1 liter air, kan pasti tumpah airnya, benar nggak? Padahal airnya banyak gitu. Nah ini yang terjadi sama kita. Kita belum siap secara kapasitas. Atau katakanlah analogi anak kecil, seberapa sering di antara Anda mungkin melihat anak kecil pada saat dikasih duit jajan sama orang lain, sama orang tuanya. Atau mungkin Anda sebagai orang tua yang sekarang kasih anak Anda jajan, paling cuma diangkat 2.000, 5.000, sampai 10.000 doang kan? Gak mungkin dong sampai 100.000, 1 juta sehari. Bener gak? Kenapa kira-kira? Karena kapasitasnya belum pantas, belum layak. Nah, inilah yang salah satunya elemen terpenting dalam kapasitas adalah karakter. Karakter ini yang perlu kita bangun. Pertanyaannya adalah karakteristik seperti apa yang perlu kita bangun dalam diri kita agar bisa menjadi jago jualan, jadi reseller yang sukses. Yes, tantangan, challenge gitu ya. Jadi ketika atasan Anda atau vendor Anda, partner Anda bilang misalkan katakanlah omsetnya target sekian puluh miliar. Wow, gaya, jangan kegedean kan. Oke, sekian puluh juta gitu ya. Nah, Anda merasa tertantang. Jadi orang yang suka dengan tantangan, mereka seringkali bikin target-target yang sangat tinggi. Mereka seringkali memecahkan rekor-rekor mereka yang sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan suka tantangan. Saya adalah orang yang suka tantangan. Saya berhasil memecahkan rekor saya sendiri ketika saya bertanding affiliate. Ketika itu, belum ada yang bisa nyampe di angka 10 kali menang berturut-turut. Ya ini saya pecahkan tuh 10 kali berturut-turut dan akhirnya saya juara 1 gitu ya. Saya mencoba untuk bisa konsisten mencapai apa yang saya torehkan. Ya, maka 11, 12, 13, 14 sampai 29 kali. Dan itu jujur sungguh perjuangan yang sangat luar biasa. Inilah yang dimaksud dengan tantangan. Ketika saya membangun sebuah perusahaan, yang ketika itu targetnya cuma di angka sekian M doang gitu ya. Lalu saya gebrak meja gitu kan, saya bilang ke dia, ke mereka, ke ownernya, kalau cuma segitu doang ya ngapain ada gue gitu, songongnya luar biasa. Saya tetapkan angka yang sekian puluh miliar sampai sekian ratus M dan alhamdulillah tercapai. Nah itu saya suka tantangan. Jadi tantangan inilah yang akhirnya membuat para penjual, para pedagang, para bisnis merasa terpicu dan terpacu untuk bisa terus lebih baik lagi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda seorang pribadi yang memang suka dengan tantangan? Kalau suka, coba deh sekarang luangkan waktu sebentar, ya 1 menit mungkin ya, untuk menuliskan berapa target yang ingin Anda capai di tahun ini. Berapa target omset yang ingin Anda raih di tahun ini. Berapa target profit yang Anda ingin raih di tahun ini? Berapa target database yang ingin Anda miliki tahun ini? Silakan Anda tuliskan dalam goresan tangan Anda di kertas atau mungkin di handphone Anda. Jadi nomor 1 adalah kalau Anda pengen jadi reseller sukses, pengen jadi orang jago jualan, Anda harus suka dengan yang namanya tantangan. Anda harus menjadi pribadi yang nggak baperan. Lawan kata dari gak baperan artinya Anda suka dikritik, suka dikasih masukan. Jangan sampai Anda baru ngelakuin hal-hal sedikit, pada saat orang mencemooh, Anda langsung baper. Anda bikin postingan jualan di Facebook, orang komen, cie jualan mulu, langsung, tuh kan, aku mah kayaknya nggak bakat jualan. Anda pada saat Instagram live, katakanlah yang nonton cuma 5 orang doang, sepi nih, gitu. Ada yang komen, langsung Anda baper, tuh kan, aku mah kayaknya nggak bakat ngomong. Jangan baperan, baperlah pada tempatnya. Ketika orang lain sudah bisa bersedekah puluhan juta tiap bulan, bahkan ratusan juta tiap bulan, bahkan miliaran tiap bulan, Anda masih receh saja. Ketika orang lain sudah bangun pondok, sudah bangun pesantren, bangun masjid, ya Anda belum bisa kontribusi terhadap umat, gitu ya. Itu baper. Ketika orang lain sudah pergi umroh, Anda baru bisa pergi ke mall, gitu ya. Ketika orang lain sudah pergi haji, Anda belum bisa pergi haji.
itu baper. Maka silakan Anda jadikan diri Anda menjadi orang yang kaya. Jangan pedulikan omongan orang lain. Pada saat Anda sukses, orang lain bilang bahwa Anda mah kebetulan. Pada saat orang lain katakan melihat Anda gagal, tuh kan kata gue juga apa. Selalu salah di mata netizen, ya, nyinyirun itu akan selalu ada. Ya, jadi silakan Anda terima segala masukan, kritikan, enjoy terhadap omongan mereka, ya, dan biarkan mereka berlalu gitu ya. Nanti Anda bisa mendapatkan kesuksesan Anda sendiri gitu ya. Apa itu maksudnya? Anda adalah orang yang suka nonton e-course, nonton video YouTube edukasi seperti ini. Mungkin video saya tidak menghibur seperti video yang lain, yang kadang view-nya bisa nyampe di angka jutaan penonton. Video saya konsisten tentang edukasi dan informasi, inspirasi teman-teman semua. Video-video inspirasi dan edukasi ini yang Anda perlukan. Buku-buku yang saya tuliskan silahkan Anda baca. Kelas-kelas yang saya bikin, workshop ataupun kelas itu silahkan Anda ikuti. Belajar sebelum Anda akhirnya menghasilkan. You have to learn before you earn, kan begitu. Ya, gak mungkin Anda bisa earn, menghasilkan tanpa adanya learn. Maka silakan belajar yang banyak. Tapi jangan lupa, setelah Anda belajar yang banyak, action juga yang banyak. Anda perlu melakukan lebih dari apa yang orang lakukan. Maka sebuah quote yang sering kali saya sampaikan juga gitu ya, jika hari ini kita melakukan apa yang orang lain tidak lakukan dulu, maka besok kita akan mendapatkan apa yang orang lain tidak dapatkan. Inilah yang dimaksud dengan go extra mile. Jadi Anda melebihi harapan. Kalau saya minta Anda menuliskan 7 alasan kenapa Anda jadi pengusaha, maka biasakan diri untuk menuliskan 10 melebihi harapannya. Termasuk juga, katakanlah dalam sehari Anda posting berapa postingan di Instagram, di Facebook, di YouTube, seberapa konsisten Anda, seberapa komitmen Anda melakukannya. Nah, itu yang perlu Anda lakukan tiap harinya. Intinya adalah tentang konsistensi, tentang persistensi, dan komitmen Anda. Itu yang maksud dengan go extra mile. Tuliskan apa yang orang lakukan, Anda lakukan juga. Yang orang lain tidak lakukan, Anda lakukan juga. Tentunya yang positif pastinya. Saya komitmen baca buku setiap hari, ya, bahkan ya minimal dalam sebulan itu saya baca minimal 10 buku. Itu dulu gitu kan. Sampai sekarang saya coba terus mempertahankan kebiasaan itu. Saya biasa nonton hal-hal yang positif, saya gaul dengan orang yang positif. Dan sekarang hasilnya Masya Allah, Alhamdulillah, hasilnya fadil Rabbi. Jadi go extra mile. Jangan rebahan doang. Jangan cuma sekedar diem-diem doang. Jangan cuma malas-malasan doang. Nggak mungkin ini kita bisa jadi orang sukses, jadi reseller sukses, jadi orang yang jago jualan kalau cuma gitu doang. Dan yang terakhir adalah action oriented, action brutal. Apa itu artinya? Anda nggak cuma sekedar belajar, tapi Anda action sebanyak-banyaknya. Ya, nah inilah yang dimaksud dengan persistensi, perseverance, gitu ya. Apa itu? Tentang bagaimana kita ini bisa bertahan, tentang bagaimana ini gigih, grit. Jadi action gila-gilaan. Pokoknya belajar secukupnya, baca buku secukupnya, nonton video secukupnya, action segila mungkin. Dan ternyata ini nggak cuma sekedar omongan saya doang. Sebuah riset menunjukkan dari Carol Dweck dalam bukunya berjudul Mindset. Ternyata orang-orang yang sukses luar biasa di dunia itu punya growth mindset. Nah, growth mindset tadi ternyata teman-teman semua ada dalam karakteristik 5 orang tipe kayak barusan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah memenuhi 5 karakteristik yang tadi? Kalau sudah, selamat. Anda tinggal lakukan secara konsisten dan persisten. Semoga nanti Anda bisa benar-benar jago jualan dan menghasilkan miliaran rupiah tiap bulan. Ya. Dan bagi yang belum, silahkan jadi checklist. Ini PR saya di sini nih, anak saya masih suka baperan nih. Aduh, saya masih melakukan hal yang biasa nih. Aduh, saya masih malas-malasan nih belajar. Nah, bikin targetan tiap harinya ya. Semoga nanti bisa jadi laris manis segala karuan. Kalau misalkan Anda sekarang katakanlah sebagai seorang business owner gitu ya, ada banyak hal yang perlu Anda perhatikan juga. Contoh, ketika Anda merekrut orang, rekrut pasukan misalkan. Ada banyak kebutuhan yang perlu Anda pahami tentang pasukan itu. Cuman saya gak akan bahas di video ini, mungkin next akan kita bahas di video yang lainnya ya. Itu aja mungkin teman-teman untuk video kali ini. Silakan Anda pahami, catat baik-baik, jadi evaluasian buat Anda semua ya. Kalau Anda suka silakan like, komen, dan share. Dan kalau ada pertanyaan silakan komen juga. Itu akan jadi acuan buat saya untuk di video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.